Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bertemu lagi dalam rengkuhan Allah. Mari kita siapkan hati kita sebelum kita memulai rengkuhan Allah pagi ini. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Kami datang ke hadapan-Mu Tuhan di pagi hari ini, kami bersyukur untuk kasih setiamu di dalam kehidupan kami hari demi sehari. Dan kalau pada pagi hari ini kami mau mengawali hari kami dengan membaca firman Tuhan, Tuhan tolong kami supaya firman yang kami dengar, firman yang kami baca dapat kami mengerti. Dan Tuhan tolong kami supaya firman itu juga boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak Ibu, pembacaan Alkitab pada saat ini terambil dari Injil Yohanes, pasalnya yang ke-21 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau ditanya kepada kita, apakah kita mengasihi Tuhan? Kira-kira kita akan jawab apa Bapak Ibu? Saya kalau ditanya apakah saya mengasihi Tuhan, maka saya akan langsung menjawab, iya, saya mengasihi Tuhan. Saya mengasihi Tuhan dengan segenap hati saya. Saya mengasihi Tuhan dengan seluruh kehidupan saya. Saya mengasihi Tuhan dengan seluruh keberadaan diri saya. Saya akan mengatakan demikian. Tetapi kalau pertanyaan ini diulang-ulang terus, berkali-kali ditanyakan kepada kita, dan kalau yang bertanya itu adalah Tuhan sendiri, mungkin saya akan mulai berpikir dan bertanya dalam hati saya sendiri, apakah betul saya mengasihi Tuhan? Hal ini akan membuat saya kemudian berpikir ulang dan membuat saya mencoba untuk melihat kembali seluruh keberadaan diri saya.
Tadi di awal saya katakan ketika ditanya, apakah saya mengasihi Tuhan? Maka saya langsung menjawab, iya, saya mengasihi dengan seluruh kehidupan saya. Saya mengasihi Tuhan dengan seluruh keberadaan diri saya. Tetapi tadi kembali saya mulai berpikir ulang dan kemudian mulai bertanya kepada diri saya sendiri, apakah betul saya mengasihi Tuhan? Kenapa Bapak Ibu saya mulai kemudian bertanya kembali kepada diri saya sendiri, apakah betul saya mengasihi Tuhan? Coba kita melihat kembali, mencoba membayangkan ketika kita masih muda ya, mungkin yang masih muda ya, yang punya pacar gitu ya. Lalu ketika kita punya pacar, kita jatuh cinta sama pacar kita dengan kekasih kita. Kemudian misalnya cintanya sedang menggebu-gebu dalam hati kita, dalam seluruh badan diri kita. Kira-kira apa yang kita lakukan, saudara? Kalau misalnya pacar kita ulang tahun, apakah kita akan membeli kado, hadiah dengan secara sembarangan? Saya yakin enggak. Sampai detik ini, saya kalau mau memberi kado untuk suami saya, untuk anak saya yang saya kasihi, yang saya cintai, untuk sahabat saya berusaha memberikan yang terbaik. Saya selalu mencari barang atau benda atau apapun itu sebagai sebuah hadiah, sebuah benda yang menurut saya sangat tepat, hadiah yang terbaik yang bisa saya berikan buat kekasih saya, buat suami saya, buat anak saya. Ketika saya memasak, maka saya akan memasak dengan sepenuh hati saya. Karena saya tahu ketika saya membuat masakan itu, saya sedang memberikan makan atau saya sedang menyiapkan masakan untuk orang yang saya cintai. Untuk orang yang saya kasihi. Kalau saya berdandan misalnya, maka saya berdandan pun saya akan memakai make up, saya akan memakai baju yang baik. Karena saya ingin memberikan yang terbaik buat suami saya. Lalu kalau saya coba bandingkan sikap atau perasaan atau tindakan saya terhadap suami dan anak, kemudian saya coba bandingkan ketika bersama dengan Tuhan, maka pertanyaannya menjadi, apakah kita sudah melakukan yang terbaik buat Tuhan? Apakah betul kita mencintai Tuhan? Apakah betul saya atau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita? Karena ketika kita mengatakan, ya saya mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, maka seharusnya itu tersirat di dalam seluruh kehidupan kita. Tersirat di dalam setiap tutur kata kita. Tersirat di dalam seluruh perilaku kita sehari demi sehari. Nah, apakah sikap kita, perilaku kita, tutur kata kita, itu semua memperlihatkan cinta kita kepada Tuhan? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika Yesus bertanya kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Maka jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Petrus sudah menjawab pertanyaan Yesus, tetapi kenapa Yesus harus mengulang pertanyaan itu sampai 3 kali? Nah, tentunya ada berbagai macam tafsiran, ada berbagai macam pendapat terkait dengan pertanyaan yang diulang sampai dengan 3 kali ini. Tafsiran yang pertama ada yang mengatakan diulang 3 kali karena Petrus juga menyangkal Tuhan 3 kali. Maka pertanyaan ini diulang 3 kali. Tetapi kemudian ada orang atau sarjana lain pendapat yang mengatakan itu kalimat yang dipakainya agak berbeda kalau dengan menggunakan bahasa Yunani. Kalimat yang pertama, ketika Yesus bertanya, Simon anak Yohanes, apakah engkau agape aku lebih daripada mereka ini? Nah, di sini nih kita belajar, kita melihat bahwa kasih di dalam bahasa Yunani kita tahu ada 4.
Ada agape, kasih Allah kepada manusia, kasih yang begitu sempurna. Lalu ada kasih filia, kasih antar sahabat, kasih ketika saya mengasihi teman saya mengasihi sahabat saya. Lalu ada storge, kasih yang terjadi karena adanya hubungan darah, karena adanya tali persaudaraan antara orang tua dengan anak, antara kakak dengan adik, antara paman atau bibi dengan keponakan. Lalu ada eros. Kasih eros adalah kasih antara laki-laki dengan perempuan. Kasih birahi dan seterusnya. Ketika kita mencintai pasangan kita, ketika kita jatuh cinta, itu diawali dengan eros. Nah, kembali lagi ketika kemudian Yesus bertanya, Simon anak Yohanes, apakah engkau agape aku lebih daripada mereka ini? Maka jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku filia engkau. Aku filia engkau. Pertanyaan yang pertama adalah apakah engkau agape aku? Tetapi kemudian dijawab aku filia engkau. Maka Yesus bertanya untuk yang kedua kalinya dalam ayat 16. Kata Yesus kepadanya, Simon anak Yohanes, apakah engkau agape aku? Maka jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku filia engkau. Saudara, 2 kali ditanya dan 2 kali pertanyaan diajukan dengan kata agape, dan 2 kali Petrus menjawab bukan dengan agape tetapi dengan filia. Maka kemudian dalam pertanyaan yang ketiga ayat 17, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau filia aku? Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkatanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku filia engkau. Jadi dari sini kalau kita melihat, maka perkataan atau sedihnya hati Petrus bukan hanya karena 3 kali ditanya, tetapi karena ada sebuah penurunan dari agape menjadi filia pertanyaannya. Kenapa sampai demikian? Kan disadari tidak mudah untuk bisa mengasihi Tuhan. Tidak mudah untuk boleh mengatakan aku mengasihi engkau Tuhan dengan seluruh keberadaan diri kita, dengan seluruh keberadaan hidup kita. Ternyata tidak mudah untuk mengasihi Tuhan di dalam sepanjang kehidupan kita. Kenapa tidak mudah Bapak Ibu? Karena seringkali yang masih menguasai diri kita adalah ego. Ego diri kita sendiri. Yang masih berkuasa dalam kehidupan kita adalah kesenangan kita. Kepuasan diri. Maka ketika kita mengasihi Tuhan, apakah pure murni karena memang aku mengasihi Tuhan, atau ujungnya adalah supaya Tuhan memberikan apa yang kita inginkan? Nah, disinilah yang tadi di awal saya kembali mencoba untuk melihat dan bergumul. Dan kalau sampai ditanyakan kepada saya, apakah betul saya mengasihi Tuhan? Saudara, ternyata tidak mudah. Tidak mudah bagi kita untuk bisa mengasihi Tuhan dengan seluruh keberadaan diri kita. Jadi, disinilah kita boleh benar-benar menggumuli. Menggumuli untuk melihat sejauh mana saya sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Sejauh mana kita boleh melihat keberadaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sejauh mana kita boleh menjalani diri kita. Bukan ukurannya adalah kepuasan diri, tetapi bagaimana menjalani kehidupan kita dengan ukurannya adalah kasih Tuhan. Maka Bapak Ibu di sini ketika kita boleh melihat kasih Tuhan yang sungguh di dalam diri kita. Kalau kita bisa melihat kasih Tuhan di dalam seluruh keberadaan hidup kita. Bahkan bukan hanya ketika kita senang, tetapi juga ketika kita mengalami kesulitan-kesulitan, maka di sanalah kita boleh belajar untuk mengasihi Tuhan bukan hanya dengan bibir kita. Tapi kita boleh mengasihi Tuhan dengan seluruh kehidupan kita, day by day. Hari demi sehari, seluruhnya. Baik dengan perkataan kita, dengan tutur kata kita, dengan seluruh hidup kita, dengan perilaku kita. Tidak mudah, yes. Tidak mudah.
Tetapi biarlah kita boleh belajar terus-menerus seperti Yohanes, seperti Petrus dalam Injil Yohanes ini, untuk mengasihi Tuhan. Lalu apa dampaknya? Apa dampaknya ketika kita mengatakan saya mengasihi Tuhan? Nah, yang menarik adalah ketika dikatakan aku mengasihi Tuhan, ternyata ada sebuah tugas di sana. Yesus berkata kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ada sebuah perintah diberikan Tuhan kepada Petrus untuk apa? Menggembalakan domba-dombaku. Menggembalakan artinya mencoba untuk memberikan teladan, karena gembala di sana, saudara-saudara, bukan cuma sekedar ngiringin domba, tetapi bagaimana dia perkataannya itu dituruti oleh gembala-gembalanya, dan itu berarti menjadi teladan. Maka ketika hal yang sama terjadi dalam diri kita, apakah kita sungguh mengasihi Tuhan, maka itu harusnya menjadi ada tugas bagi kita, yaitu apa? Gembalakanlah domba-domba Tuhan. Gembalakan, maka kita bukan pendeta, kita bukan penatua misalnya. Tetapi gembalakan domba-domba ini bukan berarti semua menjadi penatua. Menggembalakan domba-domba dalam pengertiannya adalah menjadi teladan, menjadi contoh kasih kepada sesama kita. Kita tidak mungkin mengajarkan anak kita tentang kasih kepada Tuhan kalau mereka tidak melihat bahwa kita mengasihi Tuhan. Jadi harus dari mana? Diawali dari diri kita sendiri. Karena anak orang lain akan melihat keberadaan diri kita. Dan di sanalah mereka akan melihat apakah kita sungguh mengasihi Tuhan ataukah tidak. Satu kali ada seorang yang ikut kelas katekisasi, saudara. Bukan di Kafling, bukan di Kepa, tetapi di gereja lain. Kebetulan suami saya yang melayaninya. Ini adalah kelas khusus, kelas yang diberikan untuk orang-orang yang pindah agama ke Kristen. Dan kemudian di awal kelas katekisasi, suami saya selalu bertanya, kenapa mau menjadi Kristen? Biasanya orang akan menjawab karena mau menikah. Tetapi yang menarik, ada satu perempuan muda yang kemudian suami saya udah langsung bilang aja, mau nikah ya. Tetapi orang itu kemudian menjawab, tidak Pak, saya tidak mau menikah. Tetapi saya mau menjadi Kristen karena saya melihat majikan saya. Rupanya dia asisten rumah tangga, Bapak Ibu. Saya melihat majikan saya melihat bagaimana majikan saya ini menunjukkan sebuah sikap mengasihi Tuhan dengan sungguh. Dan saya melihat ketika dia mengasihi Tuhan dengan sungguh, itu membuat hidupnya penuh dengan kedamaian. Padahal dia bukan orang kaya-kaya juga sih Pak. Tetapi kok ya hidupnya enak, penuh dengan kedamaian, penuh dengan sukacita. Walaupun ada begitu banyak persoalan. Saya pingin seperti itu. Saya ingin menyembah Tuhan yang seperti itu. Dan saya ingin mengasihi Tuhan yang demikian. Maka saya mau belajar supaya saya lebih tahu lagi seperti apa dan bagaimana caranya mengasihi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka di sini kita boleh belajar dan kita melihat menggembalakan domba bukan berarti sekedar menjadi pendeta. Tapi bagaimana kita boleh menunjukkan kasih Tuhan itu, menjadi saksi itu di dalam seluruh keberadaan hidup kita. Sehingga setiap orang yang berjumpa dengan kita, yang melihat kita, bertemu kita, maka mereka boleh mengatakan, ya, ini orang atau kita adalah orang yang mengasihi Tuhan. Dan itu nampak di dalam seluruh keberadaan hidup kita. Mari Bapak Ibu, kalau ditanyakan kepada kita saat ini, apakah engkau mengasihi Tuhan? Kita jawab di dalam doa kita. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, bila ditanyakan kepada kami, apakah kami mengasihi Tuhan? Bapa, kami ingin dengan penuh
ketulusan, dengan lantang kami menjawab, "Ya Tuhan, kami mengasihi-Mu Tuhan." Namun kalau kami menelisik hati kami lebih dalam, betapa kami melihat seringkali kasih kami kepada Tuhan hanya terbatas pada mulut kami, bibir kami belaka. Sikap kami, tingkah laku kami tidak memperlihatkan betapa kami mengasihi Tuhan. Maka Bapa, kami mohon ampunilah kami. Ajarlah kami untuk boleh terus-menerus mengasihi Tuhan, bukan hanya dengan bibir kami, tetapi kami boleh mengasihi Tuhan dengan seluruh kehidupan kami. Kami tahu tidak mudah, tapi Tuhan bilang Engkau yang boleh memampukan kami, agar kami boleh mengasihi-Mu Tuhan dengan seluruh kehidupan kami. Biarlah sikap kami menunjukkan betapa kami mengasihi Tuhan. Ketika kami boleh belajar untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Ketika kami boleh melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa, pada saat ini kami bersatu hati. Kami teringat akan setiap teman-teman kami, saudara-saudara kami yang terbaring sakit. Tuhan, bilang Engkau yang boleh mengulurkan tangan, menjamah mereka satu demi satu. Tuhan yang boleh melawat mereka, memberikan kekuatan kepada mereka, memberikan hati yang berlimpah dengan syukur karena mereka boleh menyaksikan kemurahan Tuhan walaupun tubuh mereka lemah. Tuhan, kami mohon, berikanlah iman yang teguh kepada mereka. Biarlah setiap pengobatan yang dijalani boleh membawa kebaikan, boleh memulihkan tubuh mereka. Tuhan juga yang boleh menyertai setiap keluarga yang dengan penuh kesetiaan menjaga dan merawat. Tuhan juga yang boleh memberikan kesabaran. Tuhan juga yang boleh menolong, sehingga kehadiran keluarga juga boleh membawa kebaikan bagi mereka yang sakit. Kami ingin berdoa untuk gereja kami, GKI Kafling Polri. Kami berdoa untuk pengerja kami, untuk pendeta kami, pencarian pendeta. Biarlah Engkau yang boleh terus menolong segala upaya yang dilakukan oleh majelis jemaat, sehingga pada saatnya nanti, pada waktu yang Tuhan tetapkan, maka biarlah kami boleh memiliki pendeta yang dapat menggembalakan kami, yang dapat memimpin kami, yang dapat bertumbuh bersama-sama dengan kami. Tuhan juga yang boleh menyertai setiap penatua, setiap aktivis, anggota jemaat, simpatisan, karyawan. Tuhan tolong, supaya kami semuanya boleh bergandengan tangan di dalam menjalankan setiap program-program kerja kami dengan penuh tanggung jawab. Kalau saat ini kami sedang menyusun program kerja, Tuhan juga yang boleh menyertai, sehingga setiap program kerja kami dapat kami kerjakan dengan baik. Dan pada saatnya kami boleh laksanakan juga dengan penuh tanggung jawab. Kami ingin berdoa untuk negara kami di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Ketika pandemik yang masih terus terjadi, ketika ada begitu banyak pasien, orang yang terpapar COVID-19, Tuhan, Engkau yang boleh menolong. Setiap orang yang terpapar positif, Tuhan berikan kepada mereka kekuatan. Berikan kepada mereka hati yang boleh berharap kepada-Mu Tuhan. Dan Tuhan juga yang boleh menyertai setiap nakes-nakes yang ada. Tuhan juga yang boleh menyertai setiap para pemimpin negara kami ketika mereka harus mengambil keputusan untuk mengatasi pandemik ini. Kami berdoa juga untuk setiap saudara sebangsa kami yang sampai saat ini harus ada di tempat-tempat pengungsian karena bencana yang terjadi, baik itu longsor, baik itu gempa, banjir, dan yang lain sebagainya. Tuhan, Engkau yang boleh terus menyertai. Biarlah setiap bantuan demi bantuan yang datang ke tempat mereka boleh tiba ke tangan-tangan yang bertanggung jawab, sehingga bantuan itu boleh menolong mereka di dalam memulihkan diri. Bapa, kami mohon Engkau yang boleh menyertai. Dan kalau sebentar kami akan melanjutkan kegiatan kami, aktivitas kami sepanjang hari ini, Tuhan, biarlah Engkau yang boleh terus menyertai dan menolong kami, sehingga biarlah kami boleh melangkah, kami boleh melakukan berbagai macam aktivitas kami dengan sebuah keyakinan bahwa anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus beserta dengan kami dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
Tuhan.